Hai guys, ini dia kegiatan sederhana aku sebagai ibu rumah tangga. Setrika baju kerja suami dan anak sambil ngasuh anak. Pernah gak sih ngerasa kegiatan sederhana kayak nyetrika itu ternyata punya makna tersendiri? Buat sebagian orang, setrika mungkin cuma rutinitas kecil, tapi buat aku sebagai ibu rumah tangga, ini salah satu momen tenang di tengah riuhnya rumah. Pagi ini udara masih agak lembab, anakku juga masih asik main di depanku sambil mondar-mandir, main sendirian. Sambil aku nyalain setrika, aku sempat mikir, ternyata dia udah besar ya, udah ngerti mamanya lagi kerja, jadi nggak gangguin. Dulu waktu dia masih bayi, setrika kayaknya mustahil dilakukan tanpa drama tangisan atau panggilan mama, mama tiap menit. Sekarang beda, dia cuma sesekali nengok, senyum, terus balik main lagi. Kadang dia juga ikut ngelihat dari dekat, kayak penasaran kenapa baju yang kusut bisa rapi cuma karena disetrika. Ada rasa haru kecil di situ, rasa bangga karena anakku mulai ngerti rutinitas rumah, dan rasa syukur karena hal sesederhana ini pun bisa jadi waktu yang tenang buatku sendiri. Meskipun setrika termasuk salah satu pekerjaan rumah yang paling malas aku kerjakan, untuk setrika biasanya aku memang sengaja mendulukan baju kecil anakku sebelum akhirnya baju kerja suamiku. Aku tahu tiap lipatan yang rapi itu bukan cuma soal tampilan, tapi juga rasa tanggung jawab dan kasih. Mungkin orang lain gak lihat, tapi buatku, setrika itu cara kecil menunjukkan cinta. Kadang aku senyum sendiri, lucu ya, hal yang dulunya cuma kuanggap pekerjaan rumah, ternyata bisa jadi simbol kecil dari perhatian. Hari ini aku setrikanya nggak banyak karena kemarin udah aku cicil sedikit-sedikit, tapi setrika yang nggak banyak hari ini pun rasanya tetap bermakna. Aku yakin banyak juga ibu di luar sana yang punya momen kayak gini, rutinitas kecil yang mungkin nggak terlihat penting di mata orang lain, tapi sebenarnya punya cerita di baliknya. Kadang kita bangun pagi-pagi, masak sarapan, siapin bekal, mandiin anak, terus lanjut nyuci atau nyapu. Capek, ya pasti, tapi anehnya begitu ngelihat rumah rapi, suami berangkat kerja dengan baju yang rapi, harum dan licin, dan anak bisa main tanpa ganggu, hati ini rasanya penuh. Bukan karena pekerjaan kita ringan, tapi karena kita tahu semua yang kita lakukan itu punya arti. Aku dulu sempat berpikir, ngapain sih repot-repot nyetrika baju tiap hari? Tapi setelah menikah dan punya anak, aku sadar bahwa baju yang rapi itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal perasaan. Tiap lipatan baju yang rapi itu seperti simbol bahwa meski sibuk, kita tetap hadir. Meski sederhana, kita tetap peduli. Aku tahu jadi ibu rumah tangga itu nggak mudah. Kadang ngerasa nggak punya waktu buat diri sendiri. Kadang ngerasa kerja terus tapi nggak kelihatan hasilnya. Tapi kalau dipikir-pikir, justru dari hal-hal kecil kayak gini, kita bisa nemuin makna besar. Setrika misalnya, sambil setrika, aku kadang mikir tentang hal-hal kecil yang sering terlewat, kayak tawa anakku waktu main mobil-mobilan, atau ekspresi suamiku saat nyium aroma masakan. Waktu setrika itu kayak waktu refleksi, nggak harus mikir berat, tapi ngerasa bisa dekat sama diri sendiri, kayak terapi kecil tanpa harus pergi kemana-mana. Dan jujur, aku juga lagi belajar untuk nggak terlalu perfeksionis. Dulu aku mau semua baju harus rapi sempurna, tapi sekarang aku lebih santai. Kalaupun sedikit kusut tapi tetap wangi dan bersih, ya sudah cukup. Yang penting aku tahu aku berusaha sebaik mungkin. Apalagi kalau anak lagi aktif-aktifnya kayak anakku sekarang, dia udah ngerti kalau mamanya lagi setrika, jadi dia nggak gangguin. Itu aja udah bikin aku seneng banget, karena itu artinya dia belajar menghargai waktu dan kegiatan orang lain. Pelajaran kecil yang nggak sengaja dia dapat cuma karena sering ngelihat aku. Jadi sebenarnya waktu aku setrika bukan cuma aku yang kerja, tapi anakku juga sedang belajar lewat contoh. Kadang aku suka mikir betapa banyak waktu yang kuhabiskan dalam hidupku hanya di rumah, tapi justru disitulah aku belajar paling banyak tentang kesabaran, tanggung jawab, dan cinta yang nyata. Kayak hari ini aja cuma setrika baju, tapi bisa jadi momen refleksi kecil. Dulu waktu awal menikah, aku sering merasa semua pekerjaan rumah itu melelahkan. Bangun pagi-pagi, masak, nyuci, bersihin rumah, terus lanjut ngurus anak. Belum lagi kalau anak lagi rewel, suami udah harus berangkat. Rasanya campur aduk antara capek, lelah, tapi juga ingin semua beres. Tapi makin lama aku belajar bahwa hidup di rumah itu memang gak akan pernah selesai. Selalu ada aja yang harus dikerjakan. Dan karena hal itu aku belajar buat berdamai dengan rutinitas. Sekarang setiap kali nyalain setrika dan melihat tumpukan baju, aku udah gak ngelihatnya sebagai beban. Aku lihat itu sebagai tanda kehidupan yang berjalan. Baju yang kusut artinya baju itu dipakai. Artinya orang-orang di rumah ini beraktivitas, kerja, main, belajar. Kalau rumah selalu rapi tanpa ada yang dipakai, justru terasa sepi kan? Aku pernah baca kalimat sederhana, rumah yang berantakan bukan tanda kegagalan, tapi tanda kehidupan. Dan mungkin baju yang perlu disetrika juga begitu, tanda bahwa rumah ini hidup, bahwa di dalamnya ada cerita, ada rutinitas, ada kasih sayang yang terus berputar. Kadang sambil setrika, aku bisa dengar anakku ngoceh sendiri sambil mainan. Dia mungkin lagi bikin cerita dengan mainannya. Aku biarkan aja, suara dia itu kayak musik di rumah, tanda bahwa dia bahagia. Dulu aku sering panik kalau anak mainannya berserakan, tapi sekarang aku pikir ya udahlah, nanti juga diberesin sendiri lagi. Karena
karena sekarang anakku udah mulai paham setiap dia selesai main harus diberesin. Aku merasa bangga karena dia mulai mengerti tanggung jawab kecil. Rumah ini bukan pameran, tapi tempat kami hidup dan tumbuh. Dan saat setrika, aku kadang memperhatikan hal-hal kecil yang dulunya nggak kupedulikan. Kayak misalnya baju kerja suami yang udah mulai agak pudar warnanya di bagian kerah, atau kaos anak yang udah mulai sempit tapi dia masih suka banget pakai karena ada gambar favoritnya. Hal-hal kecil itu bikin aku sadar bahwa waktu berjalan cepat sekali. Rasanya kayak baru kemarin aku lipat baju bayi mungil. Sekarang justru aku udah setrika baju anak yang udah mau 3 tahun. Tiap lipatan baju seakan nyimpan kenangan. Ada baju yang dipakai waktu liburan, ada baju yang dipakai waktu lebaran, ada juga yang dikasih dari mbah-mbah atau budenya. Dan tiap kali aku sentuh kainnya, rasanya kayak mengingat momen-momen kecil itu. Kadang aku juga mikir, waktu setrika itu bisa jadi waktu buat mikir, waktu buat menenangkan diri dari pikiran yang suka datang tiba-tiba. Kayak, aku udah jadi ibu yang cukup baik belum ya? Atau gimana caranya supaya bulan ini bisa lebih hemat lagi? Atau sekedar mikir nanti masak apa ya buat makan malam? Lucunya banyak ide yang justru muncul waktu aku lagi setrika. Mungkin karena saat itu otakku lagi santai, tanganku kerja otomatis dan aku bisa berpikir bebas. Pernah suatu kali aku dapat ide konten waktu aku lagi setrika gara-gara anakku nyeletuk, "Mama, baju ini wangi kayak pelukan." Aku langsung senyum, dalam hati aku mikir, ternyata wangi setrika bisa jadi pelukan ya. Kalimat sederhana anak kecil tapi bisa bikin aku mikir jauh tentang arti rumah. Rumah itu nggak cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita berproses. Aku belajar jadi lebih sabar, lebih tenang, bahkan lebih ikhlas lewat hal-hal sepele kayak gini. Dulu aku pengen banget kerja di luar, biar bisa ngerasain punya penghasilan sendiri, biar nggak dibilang cuma di rumah. Tapi lama-lama aku sadar, kerja di rumah pun butuh tenaga, waktu, dan cinta yang nggak kalah besar. Dan walau nggak dibayar dengan uang, hasilnya terlihat dari senyum orang-orang di rumah. Kayak misalnya pas suami pulang kerja, dia langsung bilang, "Wah, bajuku rapi dan wangi banget hari ini, makasih ya." Atau pas anak tiba-tiba peluk aku dari belakang waktu lagi setrika, sambil bilang, "Mama wangi, bajunya juga wangi." Rasanya semua capek langsung cair, jadi hangat di dada. Bahkan suara desis setrika pun terasa menenangkan. Ada ritmenya sendiri, kayak melodi tenang yang cuma bisa didengar ibu-ibu di rumah. Ada rasa tenang lihat baju yang tadinya kusut jadi rapi. Kayak simbol kecil bahwa hidup pun bisa dirapikan pelan-pelan, asal sabar dan konsisten. Kadang aku juga sambil mikir, gimana nanti kalau anak udah gede, rumah ini bakal sepi kayak apa ya? Mungkin aku bakal kangen masa-masa ini, masa dimana suara mainannya terdengar dari ruang depan, masa dimana setrika jadi bagian rutinitas yang penuh cinta, karena nggak selamanya anak kecil dan minta perhatian. Suatu hari nanti dia bakal punya kegiatan sendiri, dan aku cuma bisa mengingat masa-masa sibuk yang penuh hangat ini. Jadi sekarang setiap kali aku merasa lelah dengan rutinitas, aku selalu bilang ke diri sendiri, nikmatilah karena ini nggak akan lama. Anak tumbuh cepat, waktu berjalan cepat, tapi kenangan tentang masa ini akan tinggal selamanya. Aku juga belajar buat nggak membandingkan diri dengan ibu-ibu lain. Dulu aku sering merasa minder kalau melihat rumah orang lebih rapi, dapurnya lebih estetik, dan bajunya lebih wangi. Tapi sekarang aku sadar tiap rumah punya cerita masing-masing, dan rumahku meskipun sederhana tapi penuh cerita cinta yang nyata. Dari semua rutinitas sederhana di rumah, aku jadi sadar satu hal penting, bahwa cinta itu nggak harus selalu ditunjukkan dengan kata-kata. Kadang cinta hadir lewat tangan yang sibuk setrika, lewat aroma parfum di baju, lewat kesabaran menghadapi hari-hari yang sama. Setrikaanku hari ini memang nggak banyak karena udah dicicil dari kemarin, tapi rasanya tetap lega. Satu tumpukan baju rapi, satu aroma wangi yang siap menemani hari keluarga kecilku. Kalau dipikir-pikir, setiap ibu rumah tangga punya versi setrikanya sendiri. Ada yang menyalurkan kasih lewat masakan, ada yang lewat cara mereka bersihkan rumah, dan ada juga yang lewat perhatian kecil kayak gini. Intinya sama, kita semua berusaha membuat rumah terasa hangat dan nyaman dengan cara kita masing-masing. Jadi buat semua ibu rumah tangga yang kadang merasa rutinitasnya biasa-biasa aja, ingatlah bahwa tidak ada pekerjaan rumah yang benar-benar kecil. Setiap lipatan baju, setiap piring yang dicuci, setiap masakan, setiap pelukan untuk anak, itu semua sangat berarti. Hari ini mungkin cuma setrika, tapi siapa tahu lewat itu kita sedang menciptakan kenangan, membuat kebiasaan baik, dan menanam rasa cinta di hati orang-orang yang kita sayang. Kalau kalian juga ibu rumah tangga yang punya rutinitas sederhana, coba ceritain versi kalian di kolom komentar. Apa kegiatan kecil yang membuat kalian merasa ini aku banget? Atau kalau kalian nonton ini sambil nyetrika juga, aku mau bilang kalian hebat, karena meskipun kelihatannya sederhana, kalian sedang menjaga kehangatan rumah dengan cara yang luar biasa. Jangan lupa follow untuk cerita sederhana lainnya dari keseharian ibu rumah tangga, karena dari kegiatan kecil seperti ini, kita belajar tentang arti cinta, sabar, dan kebahagiaan. Untuk setrika hari ini, aku udah selesai, tinggal bagian semprotin parfum di baju anakku.
aku. Kalau kegiatan sederhana aku hari ini dan cerita aku ini relate, mari kita sama-sama saling menguatkan dan memberi semangat di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa sehat dan bahagia selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.